Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Srohli Sodri Wayasili Amri Wahlul Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan ini. Sebelum memulai acara, mari kita pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang tugas saya di calon guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana hari ini kita akan saya akan men-sharing tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada yang tahu tidak Bapak Ibu apa itu diseminasi? Ya, betul Bapak Agung, terima kasih jawabannya. Diseminasi itu adalah pengibasan kepada guru atau rekan sejawat, ya. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang konsep inti budaya positif, di mana konsep inti budaya positif itu ada tentang yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, di mana paradigma belajar ini akan merubah kita menjadi guru yang seharusnya di zaman sekarang seperti apa. Kemudian disiplin positif, di mana disiplin positif kita akan tahu apa yang harus kita pahami tentang disiplin positif ini. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, di mana tentunya kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar, ya. Nanti kita akan bahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Selain itu, kita juga akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Biasanya setiap tindakan perilaku kita, walau sebagai guru ataupun sebagai siswa, pasti kita mempunyai motif apa tujuan melakukan suatu kegiatan, ya. Kemudian ada posisi kontrol guru, di mana ada 5 posisi kontrol yang harus kita pelajari dan kita ada di posisi mana. Nanti kita juga akan bahas. Dan berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya kita lakukan di awal pembelajaran untuk mencari kesepakatan yang bisa diyakini oleh seluruh siswa, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan mencari win-win solution, ya. Artinya tidak ada yang dikalahkan atau tidak ada yang menang. Kita akan mencari solusi yang berasal dari murid itu tersendiri. Itu Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita akan melakukan ice breaking sambil menyambungkan dengan teori hari ini, yaitu tentang coba buka. Ada yang pernah dengar ice breaking atau tentang coba buka? Nah, hari ini saya akan membagikan Bapak Ibu secara berpasang-pasangan, ya. Di sini ada yang si A yang berperan sebagai si A dan yang berperan sebagai si B. Di mana si A itu yang bisa yang mengepalkan tangannya, anggap di tangan itu adalah sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Misalnya mau emas untuk ibu-ibu, ya, ibu guru, atau misalnya apa untuk bapak-bapak yang kira-kiranya berharga, yang tidak bisa
dilepaskan begitu saja. Kemudian tugas IB, bagaimana caranya untuk membuat teman kita yang tadinya tangannya dikepal bisa terbuka. Mau berupa misalnya bujukan, rayuan, atau misalnya mau dikilik-kilik dari sekarang, silakan. Ayo, boleh dengan cara dikelitik, pokoknya sampai bisa terbuka, membuat tangan yang temannya itu terbuka. Silakan. Sudah? Masih ada waktu, silakan. Silakan, pokoknya mah sekuat tenaga supaya bisa terbuka. Bagaimana caranya? Sekuat tenaga, iya boleh. Yes. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, di sini kira-kira ada Bapak Ibu yang masih tertutup kepalanya? Bapak Agung. Kemudian ada siapa yang terbuka, yang bisa berhasil? Ibu Bunga dengan Ibu Naomi. Nah, sekarang dari Bapak Ibu yang tertutup dulu. Apa alasannya Bapak Agung tidak membuka kepalan yang tadi, padahal temannya sudah berusaha untuk membuat kepalan Bapak Agung terbuka? Silakan Bapak. Jika tadi pada mengibaratkan yang ada di dalam kepalan tangan ini itu adalah sesuatu yang berharga dan tidak bisa dengan mudah dilepaskan. Nah, dalam pikiran saya, di dalam tangan ini tuh ada keluarga saya yang dimana saya harus menjaga keluarga saya dan juga menjaga kehormatan keluarga saya agar tidak bisa dirampas oleh orang lain. Terima kasih Bapak Agung, tepuk tangan. Kemudian ada yang mau berkomentar tentang kenapa tidak bisa mempertahankannya ya, Ibu Naomi dengan Ibu Bunga ya. Silakan, mau siapa? Silakan. Kenapa bisa terbuka? Iya. Karena saya itu membayangkan hal yang sederhana, jadi saya tergoda untuk membuka Dengan bermacam bujukan ya. Ya. Diapain saja tadi Bu Bunga? dirayu. Dirayu. Ya, dirayu. Jadi dapat perayu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sebetulnya kenapa Bapak Agung bisa masih mengepalkan kepalan tangannya ya? Kemudian kenapa Ibu Bunga sampai bisa melepaskan? Kira-kira itu karena dikontrol oleh pasangannya atau karena diri sendiri? Karena diri sendiri. Betul sekali. Jadi sebetulnya mau berbagai macam rayuan atau misalnya dibujuk dengan segala macam, tetap yang mengontrol adalah diri sendiri. Ketika Bapak Agung tetap mengepalkan tangannya, itu berarti tetap dalam kontrolnya Bapak Agung. Sama halnya dengan Ibu Bunga. Kenapa bisa membuka? Karena itu dirinya Ibu Bunga itu sendiri itu mengizinkan untuk membuka kepalan tersebut. Jadi bukan karena dari pasangannya yang membujuk atau misalnya mengkritiki, tetapi memang berasal dari diri sendiri. Nah, begitu juga dengan siswa ya, dengan siswa. Ketika siswa mudah diatur, berarti itu adalah karena kontrol dari dianya sendiri. Ya, Bapak Ibu mengerti ya? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu yaitu meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ya betul. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah paham betul mengenai profil pelajar Pancasila. Di sini adalah hal-hal yang ada pada profil pelajar Pancasila, ya. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana yang pertama ilusi mengontrol murid, ya. Ilusi mengontrol murid. Kita sebagai guru biasanya ketika siswa dapat diatur, itu pun sebagai guru biasanya ketika siswa dapat diatur, itu punya perasaan bahwa oh saya bisa mengatur murid tersebut, ya. Tetapi padahal bukan kita yang bisa mengatur murid tersebut, tetapi dirinya sendiri yang bisa mengontrol untuk bisa dikendalikan oleh guru. Jadi bukan guru yang bisa mengontrol murid, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Ketika kita mengadakan penguatan, itu biasanya kita mempunyai pemikiran bahwa itu akan berdampak positif. Itu belum tentu, ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Guru itu sebagai orang dewasa, ya, kemudian berhak untuk memaksa muridnya. Padahal itu hanya ilusi. Tidak bisa orang dewasa untuk memaksa muridnya, atau tidak bisa guru untuk memaksa muridnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah Bapak Ibu, biasanya siswa itu ketika gurunya merasa ayo dong kamu kasihan misalnya ke ibu, nah itu akan merasa bersalah kepada siswa tersebut dan itu akan berdampak negatif, ya begitu Bapak Ibu. Ini mengenai miskonsepsi teori kontrol. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Di sini ada stimulus respon tentang dunia, di mana realitas atau kebutuhan kita sama, menganggap bahwa kebutuhan kita sama, padahal itu berbeda dengan teori kontrol tentang dunia. Realitinya atau kenyataannya kita itu berbeda. Tentunya misalnya Ibu Putri dengan Bapak Syafiq akan berbeda kebutuhannya, tidak akan sama. Ya, ketika misalnya Ibu Putri menyamakan kebutuhannya dengan Bapak Syafiq kan belum tentu bisa. Ya, makanya harus berubah menjadi kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama halnya dengan kebutuhan yang tadi, ya, kita memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak boleh memaksakan bahwa dunia itu kita memahami dunia dan harus memaksakan pemahaman kita terhadap orang lain. Ya. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal, ada tujuan, setiap kegiatan itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi, coba buka. Itu Bapak Agung bisa mengepakkan tangannya tanpa bisa dibujuk rayu, kemudian tidak bisa dibuka. Itu yang mengontrol adalah Bapak Agung tersendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sehingga tadi walaupun dibujuk, walaupun dikritiki, itu tidak Tuhan yang tadi ya. Kita memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak boleh memaksakan bahwa dunia itu kita memahami dunia dan harus memaksakan pemahaman kita terhadap orang lain. Ya. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal, ada tujuan, setiap kegiatan itu memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi, coba buka. Itu Bapak Agung bisa mengepakkan tangannya tanpa bisa dibujuk rayu, kemudian tidak bisa dibuka. Itu yang mengontrol adalah Bapak Agung tersendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sehingga tadi walaupun dibujuk, walaupun dikritiki, itu tidak bisa dikontrol dengan bujukan atau rayuan, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini berdasarkan kesepakatan, ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang menang. Semuanya harus menang. Semuanya harus ada perasaan nyaman, harus ada perasaan puas, tidak ada yang bersalah, ya, begitu. Kemudian masuk ke disiplin positif. Sebelum masuk ke disiplin positif, ada yang tahu Bapak Ibu tentang disiplin? Silakan, Ibu Tasya. Baik, jadi disiplin di sini adalah disiplin di mana kita tuh bisa tepat waktu, bisa berjalan dengan semestinya. Itu juga menurut saya adalah definisi dari disiplin sendiri. Ya, terima kasih Bu Tasya, betul ya. Biasanya disiplin itu bisa dikaitkan dengan aturannya, dengan misalnya kedatangan tepat waktu, kemudian kita mentaati peraturan di sekolah, ya. Kita lihat lagi, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini adalah kata disiplin, ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, tanpa ada ancaman ataupun hukuman, ya. Disiplin kita disiplinkan dengan tidak adanya reward atau penghargaan, tidak adanya ancaman ataupun hukuman, ya. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita lihat apa saja sih tentang nilai-nilai kebajikan, ya. Ini masuk ke yang poin ketiga. Menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian, menurut Diane Gosset, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia diinginkan. Sehingga nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang tadi kita sebutkan ya Bapak Ibu, ya. Kemudian untuk Ibu Primary Years atau program PYP, yaitu termasuk toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai,
antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, ini adalah salah satu contoh nilai kebajikan. Kemudian untuk keterampilan hidup life skill-nya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gunakan, ya. Kita masuk ke poin kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu masih semangat? Ya. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan dasar sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Ya, nah kebutuhan dasar kita itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Tentunya kita itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, seperti halnya Bapak Ibu di kelas saya itu ada salah satu siswa yang selalu di setiap istirahatnya meminta makanan ke temannya. Ya, kita sebut aja inisialnya M saja. Ya, tidak usah disebutkan namanya ya Bapak Ibu ya. Ini, nah setiap istirahat anak tersebut selalu meminta makanan ke temannya. Nah, ketika meminta makanannya berarti dia itu memiliki kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, bertahan hidup karena membutuhkan makanan. Mungkin dia lupa untuk bawa makanan, bawa bekal, lupa, ataupun misalnya lupa bawa uang sehingga dia tidak bisa jajan, sehingga setiap istirahat dia selalu meminta makanan, dan itu merupakan satu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, di mana kasih sayang ini diperlukan oleh kita semua sebagai manusia. Kita perlu disayang. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk yang ke kebutuhan dasar manusia yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Di mana rasa diterima ini akan muncul, berarti bahwa saya itu dipedulikan, gitu ya. Berarti kemudian bisa bekerja sama menjadi bagian dari kelompok dengan menghargai pendapat orang lain. Dan itu ketika kita dihargai berarti itu kita sudah menerima kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar penguasaan, di mana penguasaan ini ketika kita mempunyai harga diri, ya, kemudian keinginan untuk dianggap. Penguasaan kita ada kalanya kita ingin memimpin, ya, ingin memimpin. Ada perasaan seperti itu. Ada Bapak Ibu di antara murid-murid Bapak Ibu yang ada selalu ingin memimpin suatu kegiatan di kelas, ada? Pasti ada ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kebutuhan dasar berikutnya yaitu tentang kebebasan, di mana kebebasan itu kita mandiri, memiliki pilihan sendiri dengan tidak adanya paksaan. Kemudian mencoba hal-hal yang baru dan mampu mengendalikan diri sendiri. Ya. Begitu adalah untuk tentang kebebasan. Dan berikutnya tentang kebutuhan dasar juga kita membutuhkan kesenangan, kesenangan bermain, tertawa, ya. Ketika kita mempunyai rasa kebutuhan, kebutuhan kesenangan kita terpenuhi, kita akan lebih mudah untuk melakukan segala sesuatunya, ya. Tidak akan terbebani apapun tugasnya. Begitu Bapak Ibu ya? Ya. Berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, setiap kegiatan pasti memiliki motivasinya apa?
ya. Motivasi yang dilakukan Bapak Ibu, misalnya kita tidak membicarakan tentang siswa dulu, tetapi kepada Bapak Ibu sendiri. Ketika Bapak Ibu datang ke sekolah dengan tepat waktu, itu mempunyai motivasi apa? Coba Bapak. Agar saya sendiri sebagai guru bisa menjalankan tata tertib sekolah. Tidak hanya murid saja yang menjalankan, tapi kita sebagai guru yang menjadi teladan di sekolah juga harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak murid. Ya, terima kasih Bapak Jaka, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Bapak Jaka. Betul ya Bapak Jaka ya. Jadi itu memang kita harus mentaati peraturan juga ya. Itu berdasarkan motivasinya apa? Kita lihat di sini ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja misalnya Bapak Ibu melakukan segala sesuatunya agar tidak dihukum atau tidak tidak dipanggil oleh kepala sekolah, sehingga saya harus datang tepat waktu agar tidak dipanggil atau dikasih peringatan oleh kepala sekolah. Bisa saja seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang ketika kita melakukan sesuatu itu selalu ingin ada pujian ya Bapak Ibu ya. Saya pokoknya melaksanakan tugas dengan benar, ke kelas tepat waktu, tidak mengajar. Itu ada kalanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh misalnya Ibu Rini itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh kepala sekolah, karena ingin mendapatkan poin plus misalnya ya Bu Rini ya. Nah itu bisa saja terjadi ya. Itu untuk motivasi yang kedua. Kemudian motivasi berikutnya yaitu menjadi diri mereka sendiri yang diinginkan sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Nah di antara ketiga ini, di mana posisi atau motivasi dari Bapak Ibu mengajar sebagai guru? Apa? Menghindari ketidaknyamanan. Berarti Ibu Putri sampai sekarang menghindari ketidaknyamanan agar tidak dipanggil oleh kepala sekolah. Boleh. Terima kasih Ibu Putri. Ada lagi? Masih sama, menghindari ketidaknyamanan karena bukan hanya dari lingkungan guru-guru saja yang mungkin akan menjudge kita ya, tapi dari murid-murid juga mungkin kebanyakan dari mereka banyak yang tidak nyaman karena setiap guru yang masuk itu datangnya telat atau segala macam. Nanti mereka lambat laun bakal merasa risih juga karena jam mereka yang tadinya baru belajar itu malah terbuang sia-sia. Oke, terima kasih Bapak Jaka kembali ya. Nah, berarti posisinya sama dengan Ibu Putri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Nah, Bapak Ibu perlu pahami bahwa ketika kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu akan berdampak atau tidak ya? Pasti berdampak ya Bapak Ibu. Nah kita lihat, Nah, ketika kita memiliki motivasi yang dua ini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini berarti Bapak Ibu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi yang eksternal, artinya berasal dari luar ya. Nah bagaimana caranya untuk mendapatkan motivasi dari diri sendiri? Sama halnya dengan siswa Bapak Ibu ya. Ketika siswa melakukan segala sesuatu tindakan mengenai peraturan, datang tepat waktu ke kelas, mengikuti pembelajaran yang baik, itu ada motivasi yang menghindari ketidaknyamanannya, takut dihukum, atau karena ingin penghargaan dari guru tersebut. Berarti itu adalah berasal dari motivasi eksternal. Nah, kita sebagai guru, bagaimana caranya untuk merubah motivasi eksternal menjadi motivasi, sehingga menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kita hindari hukuman
dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan ketika siswa mempunyai motivasi dari eksternal, itu akan berdampak jangka panjang lama atau hanya sebentar, Bapak Ibu? Untuk berasal dari eksternal. Itu jangka pendek. Jangka pendek. Nah, berarti yang harus kita pahami yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri, internal, ya Bapak Ibu. Sama halnya siswa juga. Ketika siswa memahami apa yang harus dijadikan motivasi untuk mereka, berarti harus berasal dari internal agar berdampak panjang. Sehingga tidak misalnya karena takut dengan hukuman dengan si ibu, misalnya Bapak Syafiq gitu ya, siswa tersebut, kalau ada Bapak Syafiq, mereka akan tepat waktu, akan mengikuti kedisiplinan dengan baik. Tetapi ketika Bapak Syafiqnya tidak masuk, itu akan berdampak sama halnya tidak, ya. Berarti itu berdasarkan karena ada Bapak Syafiq ya. Jadi bukan karena berasal dari internal. Ketika berasal dari internal, mau ada Bapak Syafiq, mau tidak ada Bapak Syafiq, itu akan tetap dilakukan dengan baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ini antara apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Artinya ketika misalnya Bapak Ibu melihat siswa datang terlambat, itu akan secara langsung spontan lari keliling lapangan 10 keliling. Nah, itu akan secara tiba-tiba ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan karena tidak direncanakan, karena tadi secara tiba-tiba. Kemudian hanya bersifat satu arah. Itu kan dari pihak guru saja ya. Murid hanya menerima saja. Kemudian bisa saja berupa hukuman itu berupa fisik, yaitu berupa tadi keliling 10 keliling lapangan, itu merupakan hukuman fisik, atau juga berupa psikis terhadap misalnya omongan ya. Bagaimana misalnya omongan, kamu tuh udah berapa kali ibu bilangin gitu ya. Itu adalah nanti akan membuat sakit hati kepada siswa tersebut ya. Kemudian bedanya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kita sudah menyepakatinya. Kemudian ketika kalian kita bikin kesepakatan, ketika kalian tidak mematuhi aturan atau ketika kalian tidak kepada siswa ya, ketika kalian tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya misalnya kalian tidak boleh mengikuti pelajaran selama 1 jam misalnya seperti itu. Dan itu apabila disepakati oleh siswa, itu merupakan konsekuensi ya, sehingga siswa sudah paham karena sudah direncanakan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Karena tidak bisa mengikuti pembelajaran selama 1 jam ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya. Jadi harus dimonitor terus siswa tersebut. Ya, itu bedanya dengan hukuman. Kemudian cara yang ketiga yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana siswa tersebut dengan sendirinya sadar bahwa mereka itu salah. Ya, mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di restitusi ini tidak guru yang mencari solusi, tetapi kita biarkan bagaimana mereka ingin memperbaiki kesalahan mereka, yaitu dengan munculnya dari mereka tersendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Bisa dibedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa? Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kita lihat di sini, di sini tindakan guru itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu antara hukuman atau konsekuensi. Silakan. Hukuman. Kita lihat ada yang konsekuensi juga ya. Nah, yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat.
karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Ya, kita lihat lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nomor 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nomor 6. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bisa dua-duanya. Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yaitu adalah hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu juga merupakan hukuman. Betul ya tadi ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga merupakan hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya itu tentu saja adalah konsekuensi karena sudah melakukan kesalahan. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu juga merupakan konsekuensi. Nah, yang nomor 6 meminta murid tidak mengenakan sepatu itu adalah berupa hukuman. Ya, jadi bukan konsekuensi gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke 5 kontrol poin. Ya, jadi bukan konsekuensi gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke 5 kontrol, posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu. Nah, Diani dosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, yaitu pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kemudian, apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan? Apakah memandirikan manusia atau memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, ya, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, posisi kontrol ini, kelima posisi kontrol ini tidak hanya dilakukan di sekolah Bapak Ibu, bisa juga kita melakukannya di rumah kita terhadap anak-anak kita. Ya, apa saja sih 5 posisi kontrol guru? Yaitu yang pertama yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan bisa juga sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu pada posisi kontrol seorang guru yang mana? Manajer. Bapak Jaka sebagai manajer. Boleh disebutkan alasannya manajer Bapak? Manajer sendiri itu kan kayak yang mengatur gitu ya. Memanage atau lebih tepatnya tuh mengatur siswanya, bisa mengarahkan begitu ya Bapak? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi yang sebagai siapa lagi? Boleh Ibu Tasya? Oke, sebenarnya saya memposisikan saya seorang guru itu untuk sebagai teman bagi murid-murid saya. Kenapa? Karena saya juga sebagai guru yang dibilang guru muda ya Ibu. Jadi bisa dibilang umur saya dengan umur murid-murid saya itu tidak terlalu jauh. Jadi menurut saya juga saya adalah salah satu orang yang ada di generasi mereka. Jadi seharusnya saya pikir saya harus membuat kelas lebih nyaman, lebih seru lagi dengan memposisikan saya sebagai teman. Tapi tidak, saya juga di sisi lain di beberapa part mungkin ya saya juga harus memposisikan saya sebagai guru, di mana guru itu yang harus mengayomi, yang ngasih tahu kalau muridnya mungkin punya salah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Tasya.
Ibu Tasya di sini memposisikannya sebagai teman karena mungkin dilihat dari umurnya tidak begitu jauh ya Ibu Tasya. Nah, kita lihat ya, kita lihat. Ada di antara Bapak Ibu yang sebagai penghukum. Mungkin dulu ya, Bapak Ibu mungkin dulu yang memposisikan sebagai penghukum. Misalnya kesiangan silakan lari 10 keliling lapangan. Itu adalah zaman dulu ya Bapak Ibu. Di zaman sekarang kita harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak ada tentang penghukuman, tetapi kita harus menuntun siswa menuju arah yang baik ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, posisi yang harus kita lakukan pada saat ini yaitu ya sebagai posisi guru sebagai manajer. Ya, seperti yang tadi Bapak Jaka yaitu sebagai manajer. Kita lihat. Ini adalah ilustrasinya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Dengan nada yang Kapan sih keras kamu ya udah Bapak Ibu. terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Malas sekali ya. Nah, itu ada Gak kata-kata malas sekali. kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, sebentar. Bapak Ibu, tadi adalah ilustrasi untuk sebagai penghukumnya. Ditandai dengan apa? Nada bicaranya yang keras. Kemudian langsung ada tindakan. Ada kalimat-kalimat yang menyakiti hati siswanya ya. Kemudian muncullah tindakan keliling 5 keliling lapangan 5 keliling ya. Itu adalah sebagai penghukum. Kita lihat. Posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang tadi berupa fisiknya apa? Hukuman fisiknya apa? Berlari 5 keliling lapangan ya Bapak Ibu. Kemudian maupun verbal. Verbalnya dari kata apa? Kamu malas sekali ya. Nah, dengan nada yang tinggi. Itu sudah menyakiti hati siswa Bapak Ibu. Ya, jangan dikira dengan kita ngomong seperti itu kita tidak siswa tidak mempunyai perasaan tersakiti oleh kita. Ya. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum saya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid. Ya, seperti tadi nada posisinya keras, kemudian apalagi dengan kata-kata yang menyakiti. Kita lihat lagi, ini adalah sebagai posisi penghukum. Kita lihat lagi posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Nah, Bapak Ibu, barusan adalah ilustrasi ketika memang dengan suara lembut ya, yang digunakan suara lembut, tetapi ada dampak negatifnya. Apa itu Bapak Ibu? Betul. Jadi murid itu
merasa tidak nyaman ya, karena sudah melakukan kesalahan, itu adalah akan berdampak negatif. Nah, kemudian kita lihat lagi ilustrasi berikutnya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Nah, itu adalah posisi sebagai teman ya. Dengan suaranya lembut, kemudian seperti teman, ini akan berdampak positif, akan juga berdampak negatif. Berdampak positifnya, siswa menjadi lebih akrab dan kita menjadi memposisikan hubungan kita baik dengan siswa. Tetapi negatifnya, ketika siswa itu telah selalu dibela oleh gurunya karena memposisikan sebagai teman, itu akan berdampak negatif ya Bapak Ibu. Sehingga siswa akan terus merasa ketergantungan kepada guru tersebut, begitu ya. Kita lihat lagi posisi yang berikutnya. Posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, posisi kontrol mengawasi ini, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau ya. Kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Seperti itu yang biasanya diucapkan. Kita lihat di posisi kontrol yang terakhir. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Nah, Bu. ini meyakinkan. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan Ini memperbaiki muncul dari masalah siswa tersendiri ya, keterlambatan gitu ini? tersendiri. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Ini adalah solusi yang berasal dari siswa sendiri. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Nah. KM. Nah, posisi manajer ini kita tidak memberikan solusi secara begitu saja dalam satu arah, tetapi kita bertanya kepada siswa tersebut, ya, apa solusinya? Bagaimana cara memperbaikinya? Itu adalah dari posisi kontrol manager. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah paham ya mengenai posisi
posisi kontrol seorang guru, yaitu tadi sebagai apa? Sebagai apa saja? Sebagai penghukum, Pembuat merasa bersalah. ya betul. Sebagai teman, monitor atau pemantau, ya betul. Seharusnya kita harus berada di posisi manajer, begitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita gunakan itu di awal tahun pembelajarannya. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, kita lihat lagi. Melalui kesepakatan antara guru dan siswa, keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian, keyakinan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh dalam bentuk negatif. Kemudian, keyakinan kelas jangan terlalu banyak sehingga nanti siswa akan pusing dengan peraturan, dengan kesepakatan kita, ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya harus yang berlaku sesuai dengan di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Dalam membuat keyakinan kelas itu munculnya dari seluruh siswa. Semua siswa harus berpendapat. Semua siswa dapat berpendapat, tidak boleh hanya beberapa saja. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu, ya. Sudah dilakukan tidak keyakinan yang sudah disepakatinya, ya? Ya. Kemudian kita lihat ini adalah salah satu kegiatan yang kemarin saya lakukan pada saat melakukan keyakinan kelas. Siswa di sini memberikan pendapat tentang kata-kata yang harus dijadikan keyakinan kelas. Ini berasal dari siswa tersebut. Dengan saya membagikan sticky note, ya, yang dibagikan kepada siswa dan nanti akan ditempelkan di papan tulis dan nanti akan dijadikan keyakinan. Ini panduannya. Panduan untuk membuat keyakinan kelas yaitu yang di bagian pertama itu menggali peraturan yang diperlukan disepakati di kelas. Misalnya apa saja anak-anak yang harus kita sepakati, ya, itu akan muncul dari anak-anaknya. Harus piket katanya, kemudian harus bergotong royong atau kompak, ya. Kemudian harus apalagi biasanya anak-anak harus menghargai. Nah itu adalah peraturan yang muncul dari siswa. Kemudian mengubah peraturan yang muncul dari siswa itu menjadi kalimat yang positif. Biasanya siswa itu membuat peraturan-peraturan tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu muncul perubahan-perubahan itu yang negatif itu kita rubah menjadi yang positif. Yang tadinya tidak boleh membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh datang terlambat kita rubah menjadi datanglah tepat waktu. Yang itu menjadi kalimat yang positif. Menjadikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, biasanya misalnya ada muncul menghargai teman, menghargai guru. Nah, kita salingkan peraturan tersebut menjadi menghargai teman dan guru, ya. Atau misalnya ada kata-kata buanglah sampah pada tempatnya, kemudian datanglah tepat waktu, itu kita salingkan menjadi kedisiplinan, ya, menjadi kedisiplinan. Bagian keempat, kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas, tampak atau tidak seperti tampak, ya. Kita lihat di sini ada tampak. Tampaknya itu datang tepat waktu. Tidak tampak seperti yaitu sering hadir terlambat. Ini adalah bagian-bagian atau contoh-contoh dari tampak seperti atau tidak tampak seperti, ya. Kita lihat lagi. Ini bagian tampak seperti tabel Y, yaitu ada terlihat, kemudian bisa terdengar, dan ada juga yang berperilaku, ya. Kita lihat lagi di bagian 5, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu tugas saya dan tugas kamu. Tugas guru apa? Tugas siswa apa? Tentunya
tugas guru itu yaitu mengajar, mendidik. Kemudian tugas murid yaitu belajar. Kemudian mencoba, tidak ada saya tidak bisa, cobalah dulu. Itu adalah tugas murid, ya. Kemudian apa yang menjadi bukan tugas guru, yaitu menyakiti atau disakiti, kemudian ya memaksakan siswa untuk belajar. Kemudian tugas muridnya apa? Tugas bukan tugas murid, yaitu apa? Ya, mengeluh juga ya bisa. Ya, betul. Nah, itu adalah bagian keyakinan keras. Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan keras di awal? Sudah berapa keyakinan yang sudah dibikin? Ada berapa poin Bapak Ibu di kelasnya masing-masing? Oh, Ibu Putri 4, Bapak Syafiq 6. Itu yang sesuai dengan disepakati oleh siswa semua ya. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke apa itu restitusi. Ini adalah poin yang terakhir yang akan kita bahas Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Siap, terima kasih Bapak Ibu yang sudah siap. Kemudian kita lihat ya, apa itu restitusi? Ganti rugi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidik, yaitu Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Artinya siswa tersebut memperbaiki kesalahannya dengan muncul dari mereka sendiri, bukan dari kita Bapak Ibu. Ya, kita lihat lagi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, guru menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan pemilihan, berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Artinya siswa tersebut memperbaiki kesalahannya dengan muncul dari mereka sendiri, bukan dari kita Bapak Ibu. Ya, kita lihat lagi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, guru menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan 3 tahapan Bapak Ibu. Apa saja tahapannya? Kita lihat. Yang pertama, menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Ya, divalidasi kesalahannya apa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan keras yang sudah kita sepakati, Bapak Ibu. Ya, itu adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang tujuannya yaitu menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya, kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu dengan siswanya itu agar siswa tersebut dapat bertanggung jawab dan juga dapat mandiri. Pada tahapan menstabilkan identitas, yaitu yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang manusia yang tidak melakukan kesalahan. Begitu juga siswa. Ya. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas murid yang menjadi baik. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Itu akan semakin down anaknya Bapak Ibu. Sudah dia ada masalah, kemudian kita dimarahi sama kita. Itu akan membuat anak tidak percaya diri. Dan itu akan kehilangan dia kepercayaan diri mereka. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah apa saja kita lihat. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi Bapak Ibu menjadi proaktif mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Di tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori Cottrell mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu berdasarkan dari dalam. Saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses dengan stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Karena di situ pada tahap terakhir kita sambungkan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati Bapak Ibu dengan murid. Ya. Kita lihat lagi. Hal-hal yang perlu
perhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi jangan sampai pemecahan masalahnya itu tidak sesuai dengan kesalahannya. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Artinya mencari solusi dari pihak yang sudah berbuat salah, yaitu misalnya siswa ya. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaikinya. Jadi jangan hanya cari solusi tetapi tidak ditanya kapan akan dimulainya. Ya Bapak Ibu, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi. Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian murid senantiasa semakin percaya diri, mandiri dan tentunya merdeka. Begitu Bapak Ibu ya. Ini adalah Bapak Ibu contoh dari penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah ketika saya menyelesaikan masalah yang diwariskan oleh saya. Aku tahu tidak alasan itu dipanggil Agung ke sini? Mungkin berkaitan dengan bacaan PKWU. Betul. Kemarin kamu masukkan pelajaran PKWU? Masuk tuh, tapi aku belum mengumpulkan tugas. Baik, Agung, semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Ibu, karena kita sebagai manusia biasa, ya tentunya pasti akan memiliki kesalahan. Di sini, Ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita bisa sama-sama mencari solusi agar Agung bisa mengumpulkan tugas. Iya Bu. Boleh Ibu tahu alasan kamu tidak mengumpulkan tugas? Kemarin kamu mengumpulkan tugas karena nggak bisa itu. Jadi aku gak fokus buat selesai tugas yang disepakati. Memvalidasi kesalahan ya. Tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira yang kamu lakukan. Nah ini disambungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan yang mana kira-kira? Disiplin dan bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu sudah tahu ya. Lalu apakah kamu punya solusi untuk memperbaiki Solusinya diserahkan kepada siswa tersebut. Pertama, aku akan minta maaf sama Sarah. Yang kedua, aku akan menyelesaikan tugasnya. Saya mengumpulkan besok. Baik, bagus ya. Terima kasih Agung. Ibu kasih apresiasi untuk tanggung jawab Agung dan mau memperbaiki kesalahan Agung. Terima kasih. Sekarang Agung membawa kembali lagi ke kelas. Terima kasih Bu. Sama Agung. Nah itu adalah salah satu kemarin saya menangani dari siswa yang saya wali kelaskan ya. Jadi dia tidak mengerjakan tugas PKWU begitu Bapak Ibu. Nah setelah saya tanya dengan siswa tersebut, apakah dia dari proses pembelajaran Bapak Ibu? Ya, tidak ada yang manusia yang tidak melakukan kesalahan. Begitu juga siswa ya. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas murid yang menjadi baik. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Itu akan semakin down anaknya Bapak Ibu. Sudah dia ada masalah, kemudian kita dimarahi sama kita. Itu akan membuat anak tidak percaya diri. Dan itu akan kehilangan dia kepercayaan diri mereka. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah apa saja kita lihat berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi Bapak Ibu menjadi proaktif mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid ya. Kemudian menanyakan keyakinan di tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrer mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi
termotivasi secara intrinsik, yaitu berdasarkan dari dalam. Saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses dengan stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Karena di situ pada tahap terakhir kita sambungkan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati Bapak Ibu dengan murid, ya. Kita lihat lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi jangan sampai pemecahan masalahnya itu tidak sesuai dengan kesalahannya. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Artinya mencari solusi dari pihak yang sudah berbuat salah, yaitu misalnya siswa, ya. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaikinya. Jadi jangan hanya cari solusi tetapi tidak ditanya kapan akan dimulainya. Ya, Bapak Ibu, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi. Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian murid senantiasa semakin percaya diri, mandiri, dan tentunya merdeka. Begitu Bapak Ibu ya. Ini adalah Bapak Ibu contoh dari penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah ketika saya menyelesaikan masalah yang diwariskan oleh saya. Aku tahu tidak alasan itu kami lagi di sini. Mungkin berkaitan dengan bacaan PKWU. Betul. Kemarin kamu masukkan pelajaran PKWU? Masuk tuh, tapi aku belum mengumpulkan tugas. Baik, Abu, semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Ibu, karena kita sebagai manusia biasa, ya tentunya pasti akan memiliki kesalahan. Di sini, Ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita bisa sama-sama mencari solusi agar Abu bisa mengumpulkan tugas. Iya, Bu. Boleh Ibu tahu alasan kamu tidak mengumpulkan tugas? Kemarin kamu mengumpulkan tugas hari itu saya itu, jadi aku udah fokus buat selesai tugas yang disepakati. Memvalidasi kesalahan ya. Tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira yang kamu lakukan. Nah, ini disambungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan yang mana kira-kira? Disiplin dan bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu sudah tahu ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk memperbaiki Solusinya diserahkan kepada siswa tersebut. Pertama, aku akan minta maaf sama Sarah. Yang kedua, aku akan menyelesaikan tugasnya. Saya mengumpulkan besok. Baik, bagus ya. Terima kasih Abu. Ibu kasih apresiasi untuk tanggung jawab Abu dan mau memperbaiki kesalahan Abu. Terima kasih. Sekarang Abu membawa kembali lagi ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama Abu. Nah, itu adalah salah satu kemarin saya menangani dari siswa yang saya wali kelaskan ya. Jadi dia tidak mengerjakan tugas PKWU begitu Bapak Ibu. Nah, setelah saya tanya dengan siswa tersebut, apa tanggapan siswa tersebut dalam penanganan restitusi? Kita lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelas 12 SMA dan Sisi Badan. Saya merasa senang dengan adanya penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena saya diberikan kesempatan untuk mencari solusi bersama dengan guru nih sebagai wali kelas saya, dan juga solusi yang muncul dari dalam diri saya sendiri. Dengan demikian, saya akan dengan mudah memperbaiki kesalahan saya. Dan apabila disatu pautkan dengan keyakinan kelas, dengan sendirinya saya akan lebih sadar akan kesalahan saya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.
itu dari siswa tersebut yang membuat kesalahan, dan itu akan berasal dari dirinya sendiri, itu akan mulai terindra, itu akan mudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya, itu adalah salah satu contohnya. Nah, sekian Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin dari kata-kata yang saya ucapkan ada yang menyinggung Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Agung. Sehat Agung, silakan duduk. Makasih. Agung tahu tidak alasan Ibu panggil Agung ke sini? Mungkin berkaitan dengan pelajaran PKWU Bu. Betul. Kemarin kamu masuk kan pelajaran PKWU? Masuk Bu, tapi Agung belum mengumpulkan tugas. Baik, Agung, semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Ibu, karena kita sebagai manusia biasa, ya tentunya pasti akan memiliki kesalahan. Di sini, Ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita bisa sama-sama mencari solusi agar Agung bisa mengumpulkan tugas. Iya Bu. Boleh Ibu tahu alasan kamu tidak mengumpulkan tugas? Kemarin Agung belum ngumpulin tugas karena gigi Agung sakit Bu. Jadi Agung gak fokus buat nyelesain tugas yang Bu kasih. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Keyakinan yang mana kira-kira? Disiplin dan bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu sudah tahu ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk memperbaiki masalah ini? Ada Bu. Yang pertama, Agung akan minta maaf sama Bu Sarah. Yang kedua, Agung akan menyelesaikan tugasnya dan mengumpulkannya besok. Baik, bagus ya. Terima kasih Agung. Ibu kasih apresiasi untuk tanggung jawab Agung dan mau memperbaiki kesalahan Agung. Terima kasih. Sekarang Agung boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Pranata dari kelas 12 SMA Negeri 7 Badang. Saya merasa senang dengan adanya penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, karena saya diberikan kesempatan untuk mencari solusi bersama dengan Bu Runi sebagai wali kelas saya, dan juga solusi yang muncul dari dalam diri saya sendiri. Dengan demikian, saya akan dengan mudah memperbaiki kesalahan saya. Dan apabila disangkut pautkan dengan keyakinan kelas, dengan sendirinya saya akan lebih sadar tentang kesalahan saya tanpa ada yang mengatakan.